Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pelatih Kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada pemirsa bagaimana eh, dengan apa ya ini adaptor ya, adaptor dari mesin lampu cukup nyaman untuk digunakan sebagai catu daya, baik itu charger aki maupun untuk kipas seperti ini ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kipas. Ini nyala semua ya, dari mesin 3U. Ada voltasenya 12,6 dengan beban. Pengamannya menggunakan 2 bolam. Dan ini ampernya, ampere terbaca di situ ada 1, ya, ini 1 ampere lebih untuk masuk ke beban dari 7 kipas ini. 1 2 3 4 5 6 7. Ini tentang charger dari lampu ya, mesin lampu 3U. 3U itu 18 watt 23 watt. Kita rubah ya. Seperti apa modif-modifnya, trafo-trafonya, silahkan untuk disimak, akan saya review ya. Untuk charger aki saya ini saya gunakan untuk servis biasanya, kalau servis sederhana seperti ini. Iya, saya cabut dulu. Oke. Dari penampakan mesinnya saudara-saudara, saya menggunakan 3U ya, ini mesinnya. Trafonya bukan trafo asli. Apa enggak bisa pakai trafo aslinya, Mas? Bisa. Cuman ampernya ya nanti kurang besar. Ini masih transistor apa adanya, belum saya modif. Saya kasih pendingin walaupun tidak panas. Kalau untuk voltase sekian tadi tidak panas, tapi untuk untuk catu daya yang jumlahnya aki misalkan 2 lubang ya lama-lama panas. Termasuk diodanya saudara-saudara. Diodanya ini saya cor ya, pakai dioda FR, saya cor pakai pendingin biar menjadi pendingin. Bagian positifnya saya cor seperti ini. Dioda FR. Keluarannya menggunakan 2 bolam lampu. Ini 2 bolam lampu ya, yang saya paralel baik positifnya, bagian bawahnya maupun bagian minnya. Ini fungsinya sebagai sekring sekaligus penahan beban ya. Sehingga kalau dikonsletkan tidak mematikan dari mesin, tapi cukup di sini ya, terbuang di sini. Seperti anti konslet di servis ya. Kemudian ini menggunakan voltase digital, terus ampernya ini rusak. Ini ampernya ini terlalu rusak karena salah pasang dulu. Awal-awal beli 3 biji seperti ini ya, saya pasang ya, ini ampernya terbaca 22,9A. Ini tidak beres ya, ini memang rusak gara-gara salah pasang. Salah pasang gimana, Mas? Saya konsletkan ya, salah pasang yang bermasalah komponennya ini. Kalau voltasenya masih akurat 12,6. Nah, ini voltasenya. Untuk ampernya saya jelaskan juga untuk ampere ya. Banyak yang tanya di kolom komentar, Mas, kalau oksidasi aki perlu berapa ampere? Jadi ampere itu harus terbaca seperti ini. Ya, ini yang manual dan kalibrasinya hanya sampai 5 ampere. Kalau aki 60-an 65 ampere, kemudian 60 ampere ya sebaiknya pakai minimal yang 15 ampere itu ya. 15 ampere. Skalanya ini hanya 5. Nah, jadi terbaca saat ngecas itu seperti ini, terbaca 5 ampere berarti ya 5 ampere. Tidak kira-kira ya. Jadi taruhlah ini saya lepas dulu, saya uji ya. Ini kekuatannya berapa ini? Sebentar, ini sudah saya gunakan untuk ngetes 7 kipas aman. Sekarang saya coba untuk aplikasi pada pengecasan aki ya. Pengecasan aki ini kalau tidak ada bebannya 17
ya, 17 volt, 16 volt ya. Ini ampere meternya dipasang di salah satu kabel, bisa minnya, bisa positifnya. Jadi seperti ini ya pemasangannya, hanya sebagai saklar dilewatkan. Bukan dua strom, misalkan ini positif, ini negatif. Walaupun ini ada tandanya ini juga pengalaman pertama dulu ya ini. Tak kasih strom dua, positif sama negatif, konslet. Terus saya buka ternyata hanya lilitannya. Itu karena ketidaktahuan saya dulu. Dulu banget. Ini udah pembelian yang lampau, udah lama sekali. Itu terbaca 15 volt. Ini kalau saya konsletkan seperti ini. Tiung ya. Aduh, maksimal kerjanya berapa volt dari berapa ampere dari dari trafo apa ini? Trafo lampu, mesin lampu ini. Di sini maksimal terbaca berapa itu? 3 ampere ya, 3 ampere. Jadi seperti ini seandainya pengecas aki yang masuk berapa ya? 10 ampere kalau 65 ampere aki untuk oksidasi ya idealnya 10 ampere masuk. Ini kan hanya 3 ampere. Apa nggak bisa 3 ampere? Ya bisa, waktunya sangat lama ya, tidak hanya 24 jam, tapi banyak jam. Ini terbaca di sini voltasenya 2,7 karena terbuang di sini ya, di bola lampu saya. Kalau ini saya turunkan, misalkan ini kan saya konsletkan ya, saya gunakan untuk setrum 1 lubang, nanti yang ampernya akan turun ya. Ini kan 3 ampere. Kita coba 1 lubang. Nah, ini terbaca di sini 2,2 setengah itu aja ya, 2,5 ampere masuk. Jadi fungsinya ampere meter 1 untuk mengetahui berapa ampere real yang masuk itu berapa ampere. Itu yang pertama. Yang kedua, voltase itu masuk enggak? Kalau masuk ya seperti ini, terangkat ya. Jarumnya itu ngangkat, kalau nggak masuk dia akan turun ya. Jadi kita tahu oh ini masuk atau belum ya. Jalan ini saya lepas ya, turun dia, jatuh seperti ini, jatuh itu ya, maaf ini lampunya sulap ya, jatuh seperti itu. Kalau dipasang lagi naik ya. Seperti ini. Kalau voltasenya 4 volt dengan beban satu lubang. Sekarang saya kasih beban 2 lubang, ampernya ini 2,5, nanti akan turun lagi. Jadi voltase berbanding lurus dengan ampere. Berapa volt, berapa ampere ini berbanding lurus. Ya, ini tinggal berapa ini? Tinggal 2 ampere, 1 strip ya ini. 2, ini 2 lubang. 2 lubang, 1, 2. Kemudian voltase masuk ring kerjanya 5,4. Lalu menggunakan dimmer saudara. Jadi voltasenya bisa kita gedekan pakai dimmer di AC inputnya. Jadi untuk mengatur voltase sekaligus nanti ampernya akan mengikuti. Kalau voltasenya kita naikkan ya ampernya akan bertambah. Sudah pasti ya. Geser ke 3 lubang. Nanti saya jelaskan dikit ya tentang ini. Ke 3 lubang, nah ini turun lagi. Ke 4 lubang turun lagi. Ke 6 lubang atau 12 volt nanti turun lagi, tinggal 1,2 atau 1,5. Seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan skala seperti ini kita tahu. Jadi banyak yang tanya pakai berapa ampere. Ampere tidak kira-kira. Ampere harus terbaca ya. Kalau charger yang mahal ya sudah dilengkapi dengan ampere meter ya. 10 ampere, kalau enggak ya beli sendiri. Harus terbaca semacam ini. Pemasangannya juga sudah seperti itu. Ini pengamanan chargernya menggunakan bolam. Kalau untuk untuk charger yang sudah besar enggak usah perlu kayak gini, langsung kayak gini. Nah akan mengurangi ampere masuk.
Nanti cukup menggunakan alat yang dari dioda. Termasuk dioda perlu pendingin, ya. Pendingin seperti ini. Pendinginnya dicor pakai dioda FR. Lebih utama lagi pakai kipas, ya. Yang di charger juga sama, ya. Itu barangkali teman-teman, rekan-rekan bisa membuat sendiri. Membuat sendiri seperti ini. Ini dari trafo 70 watt yang kita modif, yang saya modif ya, ini 70 watt. Nah, menggunakan trafonya ini juga bisa langsung, ya. Kalau hanya untuk kepentingan charger sendiri, ya pakai langsung apa namanya, trafonya sendiri. Caranya sudah saya share, bagaimana membuatnya juga sudah saya jelaskan. Ini kalau saya jual biasanya kalau lengkap 120, lengkap, ya, lengkap. Kalau hanya gininya ya pas modifan 30.000 ya sudah jadi. 30.000 itu rangkaian sama dioda FR. Dioda FR-nya bisa dicor pakai timah, bisa dicor pakai semen. Buat apa? Buat meredam panas untuk pendingin, ya. Idealnya juga pakai kipas sekali lagi. Itu teman-teman, ngalor ngidul ngobrol nggak karuan. Mudah-mudahan sedikit hal ini ada gunanya, ya. Beberapa waktu yang lalu saya pantau grup yang beli charger untuk menggerakkan 2 kipas dipakai semalam kebakar, ya. Kalau ini enggak kebakar, sudah teruji, sudah sangat teruji, ya. Mau jangankan hanya kipas yang ampernya hanya 1 ampere tadi, ya, bebannya. Yang lebih pun sudah lama saya pakai, ya. Sampai 3 ampere maupun yang 10 ampere. Kalau 10 ampere ya mesinnya enggak seperti ini, ya. Perlu TR yang gede, pakai 4U dan dimodif lagi. Lilitannya ini dimodif lagi, diodanya diperbanyak, tidak hanya 1 dioda. 10 ampere. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Matur suwun yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita, memberikan kemudahan dan terus belajar dan berkarya untuk memberikan kontribusi pada sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.